Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra menggeliat. Matanya masih terpejam, tapi kesadarannya sudah mulai terkumpul. Semalam tidurnya begitu nyenyak dan nyaman. Mungkin rasa lelahnya sudah hilang. Zahra sedikit bergerak, tapi ada sesuatu yang menahan Zahra untuk menggerakkan badannya. Zahra merasa tangan kekar memeluk erat perutnya. Tentu Zahra segera membuka mata karena tersadar sesuatu. Dia teringat kalau Farid di rumah, jadi bisa saja Farid yang tidur dengannya. Zahra segera melepaskan tangan itu dengan paksa sampai yang lelaki yang tidur di sampingnya itu terbangun. "Sayang, kenapa? Kamu mimpi buruk?" "Mas Dewa." "Iya. Ini aku." "Kenapa kamu ini?" Zahra terdiam dan duduk di sana sambil menata nafasnya. Yang lebih mengejutkan hatinya saat ini adalah kenapa dia lega dengan Dewangga yang berada di sampingnya. Bukankah hal ini sangat janggal dan juga menyesakan? Harusnya dia menanti hal-hal seperti ini dengan sang suami, tapi kenapa menjadi seperti ini? Kenapa malah dia suka saat Dewangga berada di sampingnya ketimbang Farid? "Daro, kenapa kamu ini?" "Aku hanya terkejut tak bangun di kamarku sendiri." "Sayang, ini kamarmu juga. Kamu harus membiasakan diri." "Aku pusing." Dewangga dengan cepat menyentuh dahi Zahra, tapi suhunya normal. "Kamu sakit? Kamu perlu obat atau ke dokter saja?" "Sepertinya aku butuh istirahat saja." "Kalau begitu istirahatlah, akan aku buatkan sarapan." Zahra segera mengangguk dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Dia pusing tapi tak sakit. Dia pusing dengan semua pemikirannya ini. Dia harus bagaimana? "Mas, kamu temani aku saja ya. Setelah memasak aku akan menemanimu." "Baiklah." Dewangga berdiri dan meninggalkan Zahra sendiri di dalam kamar. Dewangga kembali membayangkan hal-hal aneh. Ini tak akan baik. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Zahra meraih tas tangannya dan mengambil ponselnya dari dalam tas. Zahra mengambil ponselnya dan melihat beberapa puluh pesan dan juga panggilan. Tentu dari Farid. Belum sampai Zahra menelpon balik Farid, lelaki itu sudah menghubunginya dan Zahra tentu menjawab panggilan itu. "Ada apa, Mas? Kamu itu kemana?" "Aku menginap di rumah teman." "Kamu tak tahu alamat pulang?" "Hah? Mas?" Entah mengapa lelaki di seberang sana begitu emosi. Dulu bukankah sudah biasa kalau Zahra tak pulang ke rumah karena menginap di rumah teman? "Apa, kamu harusnya pulang. Istri itu tak meninggalkan suaminya. Memang paling benar kalau istri tak boleh terlalu bebas." "Kamu ini kenapa? Menurutmu aku ini kenapa?" "Hah? Aku begitu khawatir. Apa harusnya berubah ini?" Zahra terdiam. Suara keras Farid berubah menjadi lebih halus di akhir kalimat. Zahra menunduk dan menangis di sana. Dan mungkin suara tangis itu bisa didengar oleh lelaki di seberang sana. "Harusnya aku yang bertanya, Mas. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu harus menikahimu jika menyakiti aku begitu dalam? Kenapa harus bersama kalau kamu belum selesai dengan masa lalumu? Aku mencintaimu. Zah, aku sangat ingin memelukmu saat ini. Aku salah, Zah, sudah menduakanmu, tapi aku ingin semua ini baik-baik saja. Aku harus bagaimana, Zah? Memang paling benar. Kita ini berpisah saja, Mas. Aku bahkan takut kalau kamu mendekatiku." "Tidak, aku tak bisa berpisah. Aku masih ingin bersama. Aku berusaha akan adil ya. Aku tak akan memaksakan keinginan Rena padamu. Aku lelah, Mas. Nanti saja dicari titik temu yang tak menyakitkan." "Sayang." Zahra benar-benar tak tahu harus mengatakan apa lagi. Dan segera mematikan panggilan itu. Apa benar dia akan adil setelah semua hal yang membuatnya sakit ini? Tiba-tiba pikirannya tertuju pada Dewangga. Kenapa harus Dewangga? Kenapa harus kakak iparnya yang selalu ada untuknya? Kenapa harus Dewangga yang menjadi selingkuhannya? "Daro." Dewangga masuk ke dalam kamar sambil membawa nampan makanan. Zahra mendengar suara Dewangga masuk segera menyeka air matanya. Tapi tetap saja Dewangga tahu jika Zahra sedang menangis. "Kamu menangis? Ada apa? Sakit ya?" Suara lembut Dewangga tiba-tiba membuat Zahra menangis lagi. Kenapa yang memberikannya perhatian harus sang kakak ipar? Dewangga menyeka air mata Zahra dan mengecup kening Zahra dengan lembut.
Sayang, aku ada di sini. Jangan khawatirkan apapun. Kalau aku menyerah dengan hubungan kita bagaimana? Mas, aku tak mau. Aku mencintaimu. Bahkan jika Farid berlaku baik padamu, aku tetap mau hubungan ini. Mas, tapi... Makan dulu, nanti dilanjut bicaranya. Mas, buka mulutmu. Mau tak mau? Zahra membuka mulutnya dan menerima suapan itu. Zahra terdiam. Pemikirannya tentang berhenti berhubungan dengan Dewangga mungkin adalah hal yang benar, tapi hatinya mengatakan kalau sampai berhenti mungkin dia akan semakin sakit. Mas, Daro, makan jangan sambil berbicara. Kalau aku jatuh cinta padamu, bagaimana? Dewangga yang awalnya akan menyuapkan makanan lagi seketika terdiam. Dan menyadari rupanya hal-hal ini yang membuat Zahra kelelahan. Sayang jika pemikiran tentang diriku yang cinta padamu melelahkan. Jangan dipikirkan ya, kamu akan kelelahan. Aku sudah kelelahan mas. Aku sudah pusing memikirkan hubunganku dengan Farid atau denganmu. Aku mungkin akan menyerah. Menyerah tentang apa? Aku akan selalu menguatkanmu. Zahra tersenyum dan memeluk Dewangga dengan erat. Ya, dia butuh Dewangga untuk membuat Farid ataupun Rena hilang kesabaran. Sayang, kau ingin sebuah cerita. Apa? Semalam Farid dan Rena datang. Yang awalnya Zahra memeluk Dewangga lembut seketika mendorong tubuhnya dan melihat Dewangga dengan tatapan aneh. Makan dulu. Dewangga segera menyuapi Zahra lagi. Dan akhirnya Dewangga bercerita pada Zahra sambil makan. Semalam Farid dan Rena datang. Mengambil mobil, lalu saat di basement, mobilmu ada di sana. Rena awalnya mau mobilmu itu, tapi Farid segera mencegahnya karena tahu itu mobilmu. Kau tahu apa? Keduanya bertengkar heboh di basement. Lalu, ya, akhirnya Rena menangis tapi tetap memilih sebuah sedan putih. Setelah aku mengatakan kalau masih ribut ya tidak perlu mobil. Mas, memberi mereka mobil bukankah akan membuka jalan mereka berbuat seperti ini lagi? Aku bisa mengatur mereka. Daro, harusnya kamu membangunkanku. Aku harus melihat mereka bertengkar. Hah, semalam saja aku begitu khawatir kalau Farid tahu kamu di sini karena mobil itu. Untung aku tiba-tiba mengatakan kalau mobil itu sedari pagi aku bawa dan kamu katanya pergi dengan teman. Kamu banyak alasan ya mas. Aku rela berbohong dan berbuat curang demi kamu. Daro, aku beruntung memiliki kekasih gelap seroal kamu mas. Bahkan 2 debitmu ada di aku. Ah iya aku lupa itu. Pantas saja kedua debit itu tak memiliki pengeluaran. Kamu bisa memakai itu sesuka hatimu Daro. Tentu aku menggunakannya nanti. Padahal aku ini selingkuhan kamu, tapi aku yang jadi sugar daddy ya. Keduanya terkekeh karena fakta itu. Hal-hal sedih yang sadari bangun tidur tadi membuat Zahra risau menguap begitu saja karena beberapa kata dari Dewangga. Zahra menyadari kalau Dewangga memang seorang yang tak bisa Zahra lepaskan. Mungkin jika tak ada Dewangga, Zahra sekarang akan kacau dan tak bisa berpikir lebih tenang. Tak salah jika Zahra dengan mudahnya jatuh cinta pada lelaki di depannya ini. Dia begitu baik menjadi tameng Zahra. Setelah pagi tadi, Zahra sedikit berdebat dengan Dewangga karena pasalnya Zahra ingin pulang ke rumah. Melihat sekacau ini, Dewangga benar-benar tak bisa membiarkan Zahra pergi. Tapi ini Zahra. Dia pasti menang saat debat dengan Dewangga. Bagaimanapun Dewangga akan mengalah dengan Zahra. Dan hasilnya adalah saat ini Zahra tidur di kamarnya. Ya, saat pulang tadi Zahra sedikit menyesal karena dia lupa kalau Farid tidak bekerja. Jadi dengan mudah Zahra melihat Farid dan Rena bermesraan di ruang tengah. Cah, kamu tak bekerja? Tidak. Kamu tadi mampir ke rumah Mas Angga. Kamu capek ya? Mau aku buatin teh hangat? Tidak. Atau aku temani. Kamu suka banget kan pas capek dipeluk? Aku tak mau. Cah, kamu punya lelaki lain. Zahra yang awalnya akan naik ke tangga segera berbalik dan melihat Farid di belakangnya, serta tak jauh Rena juga berdiri dengan perut buncitnya. Kamu tak salah bicara begitu dengan itu, Mas. Cah, kamu berubah. Kamu yang berubah, Mas. Kamu itu sadar gak sih? Zahra benar-benar tersulut emosi. Bagaimana bisa lelaki ini mengatakan hal ini lagi? Aku tak pernah berubah. Syah, aku tetap mencintaimu. You're lying. Kalau kamu mencintaiku tak mungkin ada wanita itu di rumah ini. Sayang, jangan berteriak, oke? Aku salah, maafkan aku. Aku akan bersikap adil mulai sekarang.
Adil? Adil seperti apa? Aku akan memperlakukan kalian dengan adil. Aku akan tidur di kamar atas mulai malam ini. Maksudmu adil adalah saat jam tidur, Mas? Seks? Mas, aku sudah tak berselera. Zahra kembali berjalan begitu saja dan membiarkan Farid berteriak di belakang sana. Maumu apa sih, Zah? Cerai, Mas. Kamu gila, aku akan naik. Kita ngobrol. Tak butuh obrolanmu itu. Zahra tetap berjalan dan masuk ke dalam kamar. Tentu Zahra segera tidur lagi. Hatinya tak akan baik-baik saja setelah berdebat dengan Farid. Sampai bunyi notifikasi ponselnya berbunyi. Bunyi khas yang sangat dia tak suka. Notifikasi grup obrolan keluarga. Zahra dengan malas membuka ponselnya dan matanya melebar. Mama dan Papa akan berkunjung ke Indonesia bulan depan. Kak Rafael, apa Mama serius? Bukankah sangat tak suka kembali? Mama sudah lama tak bertemu dengan kamu dan Zahra. Kak Rafael, apa Mama sudah bilang Zahra? Mama, kenapa harus bilang Zahra? Mama ini ingin berkunjung saja, tidak menyuruh Zahra cerai dengan lelaki itu kok. Zahta menghela nafas. Dia tahu mamanya tak suka pada Farid, tapi dia masih tak ingin membuat Farid terbuka topengnya di depan keluarganya. Bagaimanapun dulu pernikahannya dengan Farid sedikit tak direstui sang mama. Dia begitu marah sampai menyalahkan semua orang tak membiarkan Zahra menikah. Zahra, datang ya datang saja. Mama, nah kan, aku tahu Zahra pasti ngebolehin kita berkunjung. Setelah membalas pesan itu, Zahra mematikan ponselnya dan tidur. Dia mungkin sudah proses cerai bulan depan. Dia tak mau melibatkan masalah ini dengan keluarganya. Bisa-bisa Farid tak bisa ditolong dan juga hubungannya dengan Dewangga akan terbongkar. Tidak. Sebelum dia bercerai dengan Farid, hubungan ini dilarang terbongkar. Zahra lebih baik tidur. Mungkin setelah ini dia butuh tenaga banyak untuk semua hal di hidupnya. Dan ya, akhirnya Zahra tidur dengan nyenyak sampai dia bangun dengan sendirinya karena lapar. Melihat ponselnya dan ya, sudah 3 jam dia tidur tanpa gangguan apapun. Memang paling benar tidur saat lelah, pikiran itu sangat nyaman. Zahra segera berdiri dan menuju kamar mandi. Dia harus mandi dan tetap tampil cantik di depan Rena dan Farid. Dia mau membuat mereka kesal lagi sebelum mengatakan tentang perceraian. Zahra mengguyur tubuhnya dengan air hangat yang merilekskan pikirannya. Zahra berpikir sejenak. Setelah pikirannya tenang, dia sadar tak ada gunanya dia menahan Farid di sini. Mungkin dia akan bercerai saja. Setelah mandi dan masih mengenakan handuk, Zahra mengirim pesan pada Rafael untuk mengurus perceraiannya. Dia tak mau berubah pikiran. Setelah mengirim pesan itu, Zahra kembali mencari pakaiannya. Menggunakan rok panjang dan juga top crop, ya dia ingin membuat suasana lebih dingin tanpa memakai dress pendek lagi. Zahra juga memoles wajahnya dengan sedikit riasan. Tak terlalu pucat. Dan tentu Zahra keluar kamar dengan suasana hati yang lebih baik setelah menerima pesan dari Rafael. Kak Rafael, aku sudah mengurusnya, tinggal kamu saja ini. Ya, itu artinya berkas miliknya dan Farid sudah masuk ke dalam pengadilan agama. Sebentar lagi dia akan menjanda. Zahra terus saja tersenyum dan membuat Rena heran dengan Zahra yang bisa tersenyum saat seperti ini serta dia memasak. Setelah beberapa waktu di sini, Rena baru melihat Zahra memasak. Apa benar masakan Zahra seenak itu? Sampai Farid dan Dewangga saja memujinya. Kamu masak apa? Rena menghampiri Zahra di dapur dan mencium wangi masakan yang begitu menggiurkan. Masak udang asam manis dan sup. Kamu mau? Pasti enak. Aku buat sedikit lebih banyak. Makanlah nanti. Terima kasih. Zahra tak menjawab apapun. Dia hanya fokus memasak. Dan Rena memejamkan matanya. Ini nada bicara yang dulu dia dengar saat bertemu di kafe bersama Dewangga. Begitu lembut dan menenangkan. Bahkan seperti tak ada kesakitan apapun. Setelah selesai semua, Zahra menata semua makanan di piring dan mangkuk besar. Nah, makanlah. Terima kasih. Tak perlu mengucapkan itu. Zahra segera mengambil nasi dan lauk pauk. Dia cukup lapar sekarang. Tak ingin mengatakan hal lain sebelum makanan di piringnya habis. Masakanmu enak, Zah. Tak perlu memuji, kamu hanya perlu menghabiskan makanan itu. Tentu.
Zahra akhirnya berpikir, wanita ini tak terlalu buruk jika tak ada Farid. Kenapa dia seperti titisan iblis saat bersama Farid atau Dewangga? Apa Rena ingin mencari perhatian keduanya? Usia berapa? 8 bukan? Memasuki 9 bukan? Pertengahan bulan depan? Iya Zah, jujur aku takut. Apa yang kamu takutkan? Bersalin, takut kalau gagal. Saat kamu akan hamil harus tahu resiko ini, kan? Iya sih, entah. Kamu bahagia dengan Farid. Menurutmu, aku bahagia bisa menikah dengan orang yang aku kagumi dari zaman sekolah. Zah, dia memperdulikanmu. Ya, sejauh ini Farid baik padaku. Kamu tahu kalau kamu akan menjadi yang kedua. Aku tahu sedari awal, tapi entah bagaimana, aku tetap mau saja. Oh, kamu tak ingin hamil. Zah, Mas Farid berkata padaku akan mengajakmu lepas kontrasepsi. Dia sudah memiliki anak darimu. Apa kamu tak akan cemburu jika Farid juga memiliki anak dariku? Aku cemburu pasti, tapi apa dayaku, aku tetap menjadi yang kedua. Kan? Farid tetap mencintaimu secara penuh. Sayangnya aku sudah tak mau memiliki anak dari Farid, bahkan aku akan bercerai. Kenapa? Menurutmu, apa aku bisa hidup selamanya dengan situasi seperti ini? Hari ini mungkin kita bicara santai, tapi besok entah bagaimana, kan? Aku minta maaf untuk semuanya. Zah, aku merebut kebahagiaanmu. Kamu terlalu sungkan. Lebih baik kamu bicarakan dengan Farid bagaimana ke depannya. Tak mungkin rumah ini menjadi gak kalian. Aku tahu. Syah, sekeras kepala apa Farid dengan ini? Dia pasti kalah. Kamu tahu itu. Syah, maafkan aku ya. Aku sudah selesai makan. Cuci sendiri piringmu. Iya, aku tahu. Zahra berdiri dan menuju dapur untuk mencuci alat makannya sendiri. Setelah selesai dia kembali ke kamar untuk mengambil laptopnya. Dia harus bekerja juga. Kita memiliki ulang tahun party milik Windy. Dia sudah membayar mahal untuk pelayanan kelas pertama. Zahra memilih untuk bekerja di tepi kolam renang seperti biasa. Sedangkan Rena memilih untuk menonton TV di dalam. Sangat sunyi, tak ada percakapan apapun.